Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Akmalia. Saya dari kelas F3, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, di sini saya akan sedikit sharing-sharing tentang salah satu matkul yang saya pelajari, yaitu pengembangan diri. Dalam video ini, saya akan membahas tentang motivasi berprestasi. Setiap individu pasti memiliki keinginan untuk mencapai tujuan dalam hidupnya. Nah, untuk mencapai tujuan itu tentu dibutuhkan usaha atau niat yang matang. Namun terkadang kita itu merasa bosan atau malas gitu dan hilang semangat untuk mencapai apa yang kita inginkan. Oleh karena itu, dibutuhkan motivasi baik dari diri sendiri maupun dari orang lain. Lalu, motivasi itu apa sih? Motivasi merupakan dorongan dasar untuk menggerakkan sesuatu. Motivasi itu berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang ada pada diri sendiri untuk mendorong kita bertindak atau melakukan sesuatu. Nah, motif ini tuh tidak dapat kita lihat secara langsung ya, namun dapat kita simpulkan lewat tingkah lakunya. Contohnya seperti dia itu memiliki semangat baru untuk mencapai tujuannya. Jadi, intinya motivasi berprestasi itu merupakan suatu motif yang berperan sebagai dorongan untuk melampaui apa yang telah kita lakukan atau kita capai sebelumnya, atau yang sudah dilakukan atau dicapai oleh orang lain. Jadi intinya kita itu memiliki dorongan yang kuat untuk mencapai apa yang kita inginkan. Lalu, apa saja sih faktor-faktor motivasi berprestasi? Nah, yang pertama itu kita percaya bahwa setiap usaha pasti akan membuahkan hasil. Yang kedua, percaya bahwa setiap prestasi itu pasti akan dihargai atau diapresiasi. Yang ketiga, penghargaan itu akan sangat bernilai bagi si penerima. Nah, di sini menurut Vernal, itu tuh ada 4 faktor motivasi berprestasi. Yang pertama itu adalah faktor keluarga dan kebudayaan. Jadi, keluarga itu sangat berpengaruh ya bagi perkembangan motivasi berprestasi. Seperti contohnya, jika kita ingin mengembangkan apa yang kita inginkan atau ingin mencapai apa yang kita inginkan dan didukung oleh keluarga, pasti tentunya kita itu akan semakin semangat untuk mencapai apa yang kita inginkan. Dan sebaliknya, jika kita tidak ada dukungan atau sistem dari orang tua, tentunya kita itu akan merasa bosan atau malas untuk menggapai apa yang kita inginkan. Dan pengaruh budaya juga sangat penting bagi kita untuk mengembangkan motivasi berprestasi. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada konsep diri. Konsep diri itu sangat penting ya. Jadi konsep diri itu merupakan bagaimana kita itu memandang diri kita sendiri. Maksudnya, jika kita yakin untuk mencapai apa yang kita inginkan atau kita itu memiliki niat yang kuat untuk mencapai apa yang kita inginkan, tentunya kita itu percaya bahwa diri kita itu pasti bisa melakukannya. Nah, kalau konsep diri kita rendah, tentunya kita itu pasti akan mudah patah semangat gitu. Kayak tidak percaya diri, pesimis terhadap tujuan kita aku bisa nggak ya, kayak gitu. Jadi konsep diri itu sangat diperlukan untuk mengembangkan motivasi berprestasi kita. Yang ketiga itu adalah perbedaan jenis kelamin. Maksudnya kan prestasi itu kan lebih diidentikan dengan maskulinitas. Oleh karena itu banyak wanita yang kurang percaya diri di antara kumpulan para lelaki. Maksudnya itu kayak eh, di kurang percaya diri gitu kalau dia itu bersaing dengan cowok. Akhirnya perempuan itu tuh kayak merasa dia itu ragu gitu atas usaha yang sudah dia lakukan. Namun konsep ini tuh masih diperdebatkan gitu, benar atau tidaknya. Perbedaan jenis kelamin ini itu sebenarnya lebih disebabkan oleh budaya, bukan genetik. Yang keempat itu adalah pengakuan dan prestasi.
Individu itu pasti akan lebih semangat untuk mencapai tujuannya jika dia itu diakui oleh orang lain atau diapresiasi oleh orang lain. Seperti dia itu memiliki support system atau penyemangat yang membuat dirinya itu lebih semangat lagi untuk mencapai apa yang dia inginkan atau untuk mencapai tujuannya. Jika kita mengapresiasi setiap prestasi orang lain, maka orang lain itu pasti akan merasa keberadaannya itu ada. Jadi dia itu merasa kayak disemangati oleh orang lain, diapresiasi. Tentu itu akan membuat dia lebih memiliki motivasi berprestasi. Lalu apa saja sih ciri-ciri orang yang mempunyai motivasi yang tinggi? Yang pertama itu, berprestasi itu ditentukan oleh standar. Yang kedua itu, kita memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan yang kita lakukan. Maksudnya kita setelah melakukan usaha-usaha untuk mencapai tujuan tersebut, kita itu harus bertanggung jawab. Meskipun apa yang kita pilih untuk mencapai tujuan tersebut itu memiliki resiko yang besar. Sebelum bertindak, maka kita harus memikirkannya dulu supaya kita itu tidak kecewa. Nah, yang ketiga itu, biasanya orang yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi itu pasti membutuhkan feedback atau umpan balik gitu. Seperti contohnya, kalau saya mengikuti lomba ini, itu akan baik nggak bagi diri saya? Maksudnya itu kayak timbal baliknya itu baik atau enggak bagi diri saya. Lalu orang yang memiliki motivasi yang berprestasi tinggi itu cenderung menghindari tugas-tugas yang lebih sulit atau lebih mudah, tetapi dia itu lebih suka tugas-tugas yang tingkat kesukaran yang sedang. Lalu bagaimana Kak caranya agar kita mengetahui kalau kita itu memiliki motivasi berprestasi yang tinggi? Yang pertama itu kita tuh bisa menentukan apakah kita memiliki motivasi berprestasi yang tinggi atau rendah itu dengan cara menentukan prestasi motivasi belajar kita. Contohnya seperti ini. Nah, dari setiap indikator yang sudah kita tulis, itu tuh kita kayak beli penilaian gitu. Seperti misalnya nih, saya tuh suka matematika banget. Misalnya tuh kita beli nilai 80%. Lalu dari tingkat sistemnya juga oke, gurunya kalau menjelaskan juga enak misalnya. Kita buat 91%. Lalu kalau soal menghitung-menghitung itu kita tuh kayak terlalu kurang suka gitu ya misalnya. Nah, itu tuh kita beri nilai 60%. Setelah kita memberi penilaian, nanti kita itu menentukan apakah penilaian ini itu termasuk motivasi yang rendah atau yang tinggi. Misalnya nih, kurang dari 20 itu motivasi sangat rendah. Lalu 21 sampai 40 itu motivasi rendah. 41 sampai 60 itu motivasi cukup. 61 sampai 80 itu motivasi tinggi. 81 sampai 100 itu motivasi sangat tinggi. Nah, itu bisa kita tentukan atau bisa kita lihat ya, berdasarkan nilai yang sudah kita berikan. Lalu yang kedua ini ada sistem hasil rapot ya, seperti ini. Oke, jadi misalnya nih, kita sudah mendapatkan rapot atau hasil selama kita belajar. Nah, di situ kan pastikan ada penilaian ya dari guru. Misalnya pelajaran kimia kita dapat A, terus pelajaran matematika kita dapat B, terus pelajaran apa kita dapat C gitu. Atau enggak nih yang angka, misalnya matematika kita dapat 90, lalu IPA kita dapat 70 kayak gitu dan seterusnya. Nah, itu tuh kita bisa menentukan apakah kita itu memiliki motivasi berprestasi yang tinggi atau rendah atau cukup. Itu bisa dilihat dari hasil-hasil kita belajar. Setelah kita mengetahui semua hasil dan motivasi belajar terhadap pelajaran kita, tentunya kita tuh bisa gitu kayak meningkatkan motivasi belajar kita. Yang nilainya rendah-rendah itu bisa kita naikkan lagi gitu. Jadi kita tuh mengetahui gitu pelajaran mana yang membutuhkan motivasi belajar kita itu yang tinggi. Dan ini sangat bermanfaat sekali ya, terutama bagi seorang pelajar.
Jadi intinya, seseorang yang memiliki tingkat motivasi yang tinggi itu cenderung mengerjakan sesuatu itu dengan lebih baik. Lalu dia itu bertanggung jawab, kait tantangan, dan belajar atau termotivasi dari situasi atau apa yang dia alami sebelum-sebelumnya. Nah, sebaliknya orang yang memiliki tingkat motivasi yang rendah itu, dia itu cenderung tidak memiliki motivasi apapun. Atau ya, berjalan aja lah, mengalir gitu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!